Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Solihin, tentunya di channel Tekno Tenar. Baiklah sobat, pada kali ini kita akan membahas seputar YouTube ya sob ya. Oke, kenapa seputar YouTube? Karena channel ini adalah channel tutorial dan juga akan memberikan banyak informasi menarik serta bermanfaat untuk sobat semua ya sob ya. Jadi bagi sobat yang belum subscribe, silahkan saja subscribe ya sob ya. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Oke, kita mulai. Jadi setidaknya ada 7 alasan ya sob ya. Ada 7 alasan kenapa sobat harus memulai membuat channel YouTube. Nah, alasan yang pertama, jadi sobat bisa menjadikan YouTube sebagai sarana untuk mengekspresikan diri sendiri ya sob ya. Nah, bagi sobat sekalian yang punya kesulitan untuk mengekspresikan diri, baik itu di lingkungan masyarakat, sekolah maupun kampus, nah sobat bisa menjadikan YouTube ini sebagai sarana mengekspresikan diri ya sob ya. Jadi dengan mengekspresikan diri melalui channel YouTube yang sobat buat, itu sobat akan merasa lega. Jadi pikiran juga akan tenang dan nanti bila mana channel sobat berkembang nantinya akan dapat menghasilkan ya sob ya. Oke, lanjut ke alasan yang kedua. Menariknya, alasan yang kedua ini masih berhubungan dengan alasan yang pertama, di mana alasan yang pertama adalah sebagai sarana untuk mengekspresikan diri. Nah, alasan yang kedua ini yaitu sebagai sarana untuk berbagi. Jadi, selain sobat bisa mengekspresikan diri, juga sobat bisa berbagi. Maksudnya berbagi di sini adalah misalnya sobat membuat konten tutorial. Nah, tentunya sobat akan memberikan manfaat kepada orang banyak ya sob ya. Kalau sobat hobinya memasak, bisa membuat channel tentang memasak, berbagi resep-resep yang lezat mungkin. Kemudian juga bagi sobat yang suka traveling, sobat bisa membuat konten vlog ya sob ya. Mungkin di sana juga berisi informasi-informasi tentang tempat wisata, kemudian juga informasi tentang makanan-makanan yang enak dan lain sebagainya. Yang pasti untuk alasan yang kedua ini adalah sobat bisa menjadikan YouTube sebagai sarana untuk berbagi kepada sesama ya sob ya. Kemudian alasan yang ketiga yaitu sobat bisa membangun relasi baru ya sob ya. Jadi dengan YouTube sobat bisa menjalin pertemanan baru. Kemudian juga memperluas relasi yang ada ya sob ya dengan penonton sobat maupun dengan sesama konten kreator ya sob ya. Jadi dengan begitu sobat tentu akan semakin dikenal banyak orang. Nah, apa tujuan serta apa manfaatnya sobat bisa dikenal oleh banyak orang? Nah, ini adalah masuk ke alasan yang nomor 4 ya sob ya. Dimana alasan yang keempat ini adalah sobat bisa membangun personal branding ataupun membangun bisnis sobat ya sob ya. Jadi dengan adanya channel YouTube, sobat di sana bisa dikenal oleh banyak orang, kemudian apa konten yang sobat buat dan apa saja yang sobat berikan kepada penonton ya sob ya, sehingga mereka merasa terbantu ataupun senang melihat ataupun menonton channel sobat. Dan sobat juga bisa untuk mempromosikan produk ataupun jasa yang sobat miliki ya sob ya. Dimana yang pertama yaitu adalah membangun personal branding, kemudian juga yang kedua itu mempromosikan produk ataupun jasa yang kita miliki dan kita tawarkan ya sob ya. Jadi alasan yang keempat ini berkaitan dengan alasan yang ketiga tadi ya sob ya. Kemudian kita masuk ke alasan yang kelima, apa manfaatnya sobat membuat channel YouTube, yaitu dengan channel YouTube itu sobat bisa melatih disiplin diri sendiri, kemudian melatih konsistensi dan melatih skill-skill yang sobat miliki ya sob ya. Karena begini, di YouTube ini bukan cuman sekedar rekam video, upload, kemudian penonton akan banyak gitu. Penonton akan senang menonton channel kita. Jadi bukan hanya tentang itu saja ya sob ya. Jadi dengan YouTube ini sobat bisa melatih konsistensi ataupun disiplin diri. Misalnya sobat harus melakukan upload misalnya seminggu itu 2 video. Jadi dengan semakin giat, misalnya semakin konsistensi seminggu 2 video, itu akan semakin mempercepat channel sobat untuk berkembang ya sob ya. Kemudian juga berkaitan dengan mengasah skill yang sobat miliki ya sob ya. Jadi dengan sering membuat konten YouTube,
berulang-ulang sobat juga dituntut akan belajar tentang misalnya editing video, kemudian penataan lighting dan sebagainya, walaupun hanya menggunakan alat-alat yang sederhana saja ya sob ya. Kemudian alasan yang keenam ini sebenarnya menurut saya pribadi itu adalah alasan yang paling penting, yaitu mendapatkan penghasilan ya sob ya. Mungkin sebagian besar dari sobat juga itu membuat channel YouTube dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan ya sob ya. Baik itu dari AdSense ataupun dari endorse ya sob ya. Namun untuk mencapai hal itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan ya sob ya. Ada proses-proses yang harus kita lewati ya sob ya. Channel sobat diwajibkan untuk setidaknya memiliki 1000 subscriber, kemudian juga ada syarat 4000 jam tayang atau 10 juta penayangan dari YouTube Short ataupun konten short ya sob ya. Dan itu dihitung selama 1 tahun terakhir atau 12 bulan terakhir ya sob ya. Dan setelah semua syarat itu tercapai, sobat juga harus mengajukan untuk menjadi bagian dari YPP atau YouTube Partner Program ya sob ya. Jika diterima, maka sobat akan mulai menghasilkan pundi-pundi penghasilan dari situ ya sob ya. Dan untuk endorse sendiri itu nantinya akan berdatangan seiring dengan pertumbuhan channel sobat ya sob ya, ataupun personal branding yang sobat miliki. Kemudian alasan yang ketujuh ataupun terakhir, manfaat ataupun tujuan sobat membuat channel YouTube ya sob ya, yaitu sobat bisa menjadikan YouTube ini sebagai aset jangka panjang ya sob ya. Bila mana sobat sudah membuat banyak konten, kemudian diterima monetisasi, kemudian sobat rajin upload, niscaya YouTube sobat itu akan menjadi aset untuk jangka panjang ya sob ya, dan ini tentu saja bisa diwariskan. Nah, itu setidaknya 7 alasan mengapa sobat harus mulai membuat channel YouTube ya sob ya. Jadi mungkin pertamanya itu hanya iseng-iseng, kemudian sering upload dan lain sebagainya. Siapa tahu nantinya akan ada video yang meledak, kemudian sobat bisa sukses dari YouTube ini ya sob ya. Nah, mungkin ada juga penonton di sini yang sudah mencoba dan yang sudah monet dan menerima gaji dari YouTube ya sob ya. Mungkin ada alasan-alasan lain yang mungkin tidak saya sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar ya sob ya. Oke, mungkin hanya itu pembahasan kali ini ya sob ya. Jadi sekali lagi ini adalah konten ataupun channel tentang tutorial yang isinya adalah video-video yang bermanfaat dan mungkin saja dapat membantu sobat semua ya sob ya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.